أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seorang muslim tentunya kebahagiaan yang didambakan adalah kebahagiaan yang abadi. Tidak hanya kebahagiaan ketika hidup di dunia, kemudian meninggal dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak. Melainkan bagaimana seorang muslim hidup di dunia bahagia dan di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah, bertemu dengan Allah pada hari kiamat juga bahagia, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada penduduk surga. Ketika Allah menjumpai penduduk surga berbincang dengan mereka, Allah tawarkan suatu nikmat yang belum terbesit oleh mereka. Sehingga penduduk surga mengatakan, tidakkah engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga? Sudahkah engkau menjauhkan kami dari neraka dan engkau menjadikan muka kami berseri-seri? Kemudian Allah memberikan nikmat yang belum mereka rasakan ketika mereka ada di dalam surga Allah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Syawkani bahwa hadis-hadis yang sahih terkait seorang mukmin nanti pada hari kiamat akan melihat wajah Allah adalah hadis yang mutawatir, yang telah jelas kesahihannya dan wajib diterima oleh semua kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang ketika hidup di dunia ini tidak akan mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tubuh yang Allah berikan, rangkaian tubuh yang diciptakan oleh Allah ini memang lemah, berbeda nanti ketika dibangkitkan untuk kekal. Sekarang kita diciptakan ini sangat rentan sekali, ya, sangat mudah sekali rusak dan bersifat fana. Ya, seluruh tubuh kita semuanya bersifat fana. Berbeda nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, maka tubuh kita bersifat kekal, sehingga nanti seorang mendapatkan nikmat di dalam surga, betul-betul merasakan nikmat yang luar biasa. Begitu pula sebaliknya ketika orang itu tidak mau beriman, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah dan diberikan siksa, maka betul-betul tubuh manusia ini tidak akan hancur. Dan kita tahu semuanya bahwa panas api neraka tidak seperti panas api yang ada di dunia, yaitu 70 kali lipat. Luar biasa. Tapi tubuh manusia tidak mati. Ya, tidak mati. Dengan siksaan yang begitu dahsyat, tubuh manusia tidak menjadi mati. Ada satu ayat yang berkaitan dengan hal ini. Kita melanjutkan kajian kita dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56. InsyaAllah kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh qultum ya Musa," dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Bani Israel, kepada Nabi Musa alaihi salam, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah terang. Ibnu Abbas mengatakan ala niyatan, jadi dengan
mata telanjang. Ya, kita melihat Allah ketika mereka dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ke ya Tur ya di perbukitan Tur Sina, yaitu mereka berjumlah 70 yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam untuk meminta udzur, minta maaf, minta ampun kepada Allah karena ketika mereka ditinggal oleh Nabi Musa ya mengambil kitab Taurat, mereka justru menyembah patung anak sapi yang dibikin oleh Samiri. Qala Rabi ibn Anas humus sab'una alladhi ikhtarahum Musa alaihi salam. Mereka adalah, kata Ar-Rabi ibn Anas, mereka adalah 70 yang telah dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam. Fasaru ma'ahu, kemudian mereka berjalan bersama Nabi Musa alaihi salam. Fasami'u kalaman, kemudian mereka mendengar ucapan Allah. Luar biasa ya, mereka ya diizinkan oleh Allah mendengarkan suatu pembicaraan. Faqalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Mereka hanya mendengar suara, tapi mereka ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa hingga kami betul-betul melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan terang. Akhirnya fasami'u sautan fasu'iku fayaqulu matu. Ya, akhirnya mereka didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras sehingga mereka pingsan dan mati. Ini sikap Bani Israel yang ingin melihat wajah Allah di dunia dan Allah belum mengizinkan. Ya, Ahlus Sunnah meyakini bahwa nanti orang itu mampu diizinkan oleh Allah untuk melihat wajahnya yang mulia, yaitu ketika seorang dibangkitkan pada hari kiamat. Terlebih nanti ketika seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh As-Suddi, faqama Musa yabki wa yad'ullaha wa yaqulu rabbi madza aqulu li bani Israil idza ataituhum. Kemudian Nabi Musa berdiri menangis menghadap Allah dan berdoa mengatakan, ya Rabbku, wahai Rabbku, apa yang aku sampaikan kepada Bani Israel ketika aku pulang menjumpai mereka, waqad ahlakta hiyarahum, dan engkau sudah menghancurkan, ya, sudah mematikan orang-orang yang terbaik di antara mereka. Karena itu, ya, 70 itu adalah orang-orang pilihan yang untuk mewakili Bani Israel menghadap Allah untuk memohon ampun karena mereka setelah ya menyembah patung anak sapi. Lau syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna fa'auhallahu ila Musa anna haula as-sab'in mimman ittakhadhu al-ajl. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau engkau berkehendak, engkau hancurkan mereka, matikan mereka sebelum mereka datang kemari. Ya, apakah engkau memberikan hukuman kepada kami, ya Allah, disebabkan perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam menyampaikan bahwa 70 yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap Allah, untuk memohon ampun, itu mereka adalah dari orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai berhala, sebagai sesembahan selain Allah. Kemudian thumma innahu ahyahum faqamu wa 'ashu rajulan yanzuru ba'duhum ila ba'din kaifa yuhyaun. Akhirnya Allah menghidupkan mereka dari 70 itu, menghidupkan mereka satu persatu dan temannya melihat bagaimana Allah menghidupkan. Ya, bagaimana mereka dihidupkan oleh Allah, biar mereka menyaksikan betul-betul nikmat Allah ya kepada mereka. Allah hidupkan mereka satu persatu.
Kemudian fadzalika qauluhu ta'ala tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ketika mereka dihidupkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala dan saudaranya melihat, temannya melihat, itulah firman Allah yang ada di surat Al-Baqarah 56, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, ya, setelah kami mematikan kalian, la'allakum tashkurun, ya, agar kalian bersyukur. Di sini pelajaran yang bisa kita ambil, ya, seorang mukmin tentunya sami'na wa ata'na, tidak banyak mendebat dari apa yang Allah sampaikan. Kemudian juga seorang mukmin meyakini bahwa di dunia seorang itu tidak akan mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti, ya, mampunya kapan? Ketika seorang mukmin ketika pada hari kiamat. Kemudian nikmat yang besar juga, ya, ketika seorang memberikan umur panjang, ya, ini diharapkan seorang bersyukur. Ketika mereka dimatikan kemudian dihidupkan kembali untuk menyempurnakan ajal yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, itu adalah sebuah nikmat. Jadi orang diberikan umur panjang adalah nikmat yang perlu disyukuri dan digunakan untuk memperbaiki diri dan tawadhu kepada Allah, bersyukur dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang besar yang bisa kita ambil, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.